Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul In Fabric. Adalah film bergenre horor komedi yang tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto pada tahun 2018 dan dirilis secara luas pada tahun 2019. Diproduksi di Britania Raya, film berdurasi 118 menit ini ditulis dan disutradarai oleh Peter Strickland. In Fabric menceritakan tentang gaun merah dengan kekuatan mistis yang didapat mencelakai siapapun pemakainya. Dalam rentang waktu 2018 dan 2019, film ini tercatat telah menyabet beberapa penghargaan bergengsi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau mengingatkan kembali kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Sheila yang bekerja sebagai teller di Bank Wengel. Ia seorang ibu dari satu anak laki-laki bernama Vince. Sheila baru saja bercerai dengan suaminya dan sedang merasakan kesepian, terlebih karena anaknya terlihat abai padanya. Suatu ketika, ia sedang memperhatikan iklan dari Denley and Suppers yang cukup aneh ketika anaknya pamit untuk pergi ke rumah mantan suaminya. Hal itu membuat Sheila marah karena ia telah membuatkan makan malam untuk Vince. Namun, Vince tetap pergi setelah memberitahu bahwa ayahnya telah memiliki kekasih baru. Sheila pergi ke kamarnya setelah Vince pergi. Di sebuah surat kabar, ia melingkari bagian iklan untuk sebuah kencan buta. Sementara di toko Denley and Suppers, semua petugasnya sedang merapikan barang-barang. Keesokan harinya, Sheila pulang lebih larut dari biasanya. Vince sedikit memprotes karena ia belum makan malam. Sheila yang sempat mengomel kemudian berhenti karena melihat pacar Vince yang bernama Gwen berada di rumah dan sedang menjadi model lukisan anaknya. Lewat jam makan malam, Sheila pergi ke kamarnya dan melihat-lihat gaun yang akan dipakainya untuk berkencan. Ia mengambil sebuah gaun berwarna hitam yang sedikit robek di bagian dada dan kemudian menyimpannya kembali. Sheila merencanakan kencan bersama seorang pria bernama Adonis dan ia mengubah penampilannya untuk kencan itu. Pergi ke salon untuk mengubah gaya rambutnya dan berencana membeli gaun baru di Denley and Suppers. Kemudian saat ia sedang melihat beberapa gaun ketika seorang perempuan penjaga toko menghampirinya. Perempuan itu bernama Lookmore. Mereka mengobrol dan membicarakan tentang gaun hingga Sheila melihat gaun berwarna merah yang dikenakan patung. Sebuah gaun sederhana yang terlihat indah. Sheila mencoba gaun itu yang ternyata agak sempit untuk dikenakan dan menanyakan ukuran lain. Sayangnya itu gaun satu-satunya di toko tersebut. Meski agak sempit, akibat bujuk rayu dari Lookmore, Sheila pun tetap membelinya. Lookmore yang sempat menanyakan alamat rumah dan nomor telepon Sheila, kemudian menelpon seseorang yang bertugas di gudang dan mencatat alamat dan nomor telepon tersebut. Entah untuk tujuan apa. Sementara Sheila yang berencana pergi kencan telah bersiap-siap di rumahnya dengan menggunakan gaun baru yang dibelinya di Denley and Suppers. Vince merasa aneh dengan penampilan ibunya yang ingin berkencan. Ia menunjukkan ketidaksukaannya pada rencana kencan sang ibu di saat ia mengira bahwa ibunya masih mengharapkan ayahnya kembali. Tetapi Sheila tetap pergi. Adonis berjanji akan bertemu dengan Sheila di restoran Amores Greg. Ia berkendara sendiri menuju restoran itu dan menunggu Adonis. Di Denley and Suppers yang telah tutup, Lookmore sedang bercermin dan melepas wignya. Ia terlihat sangat aneh dan tatapannya begitu menyeramkan. Kembali ke restoran, Adonis datang sedikit terlambat dengan membawa mawar yang keadaannya tidak indah lagi karena ia simpan di dalam tasnya. Kencan mereka berjalan kurang menyenangkan karena sikap Adonis sangat tidak acuh dan agak kasar. Kencan selesai, Sheila pulang dan mengganti gaunnya. Luka ruam timbul di dadanya. Luka yang muncul semenjak Sheila mengenakan gaun. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena berpikir hanya ruam biasa dan akan hilang dengan sendirinya. Sheila yang ingin buang air kecil berteriak memanggil anaknya yang ia kira berada di dalam toilet. Namun yang keluar adalah Gwen,
pacar anaknya yang eksploitatif dan sikapnya agak menyebalkan pada Sheila. Malam itu, ketika Sheila sedang tertidur, terdengar suara berderit aneh dari dalam lemari. Namun ketika Sheila terbangun, suara deritan itu berhenti. Lookmore keluar dari tempatnya beristirahat, sebuah kotak kecil yang bagai lift, dan membawanya ke ruang rahasia. Ia memakai kembali wignya dan melihat ke arah para pengunjung toko yang menunggu Deadly and Supers dibuka. Lalu, di rumah Sheila, ia sedang mencari-cari sesuatu di dalam lemari. Gaun merahnya menghilang dan berpindah ke kamar anaknya. Sheila mengira bahwa Gwen yang mengenakannya dan memarahi Vince untuk itu, meminta agar Vince mengakhiri hubungannya dengan Gwen. Gaun merah itu dicuci oleh Sheila dan kemudian ditinggalkannya untuk bermain permainan papan bersama Vince dan Gwen. Permainan mereka berhenti ketika mendengar suara dari arah ruang laundry. Mesin cuci mereka tidak mau berhenti dan terus bergerak hingga memecahkan dinding serta melukai tangan Sheila. Sementara di Deadly and Supers, Lookmore dan seorang perempuan yang bekerja untuknya sedang membersihkan patung aneh yang diperlakukan dengan sangat lembut dan berhati-hati. Di tempat Sheila bekerja, ia dipanggil oleh dua atasannya, Stas dan Cliff, yang membicarakan kinerja Sheila selama bekerja dan juga mengenai laporan yang datang dari karyawan lainnya yang mengadu bahwa Sheila sering pergi ke toilet untuk waktu yang agak lama. Hal itu disangkal oleh Sheila karena ia merasa hanya melakukan hal itu sekali untuk menghibur dirinya dari masalah pekerjaan. Sheila kembali ke Deadly and Supers untuk membeli mantel baru untuk musim dingin. Tetapi keanehan terjadi ketika Sheila sedang melihat-lihat buku katalog. Tiba-tiba Lookmore datang dan menutup halaman yang sedang dibuka oleh Sheila. Halaman yang memuat foto seorang model mengenakan gaun merah yang Sheila beli sebelumnya. Lookmore mengatakan kalau model itu tewas dalam kecelakaan mengerikan. Setibanya di rumah, Sheila mencari berita mengenai kematian model katalog tersebut. Ia mulai merasa keanehan yang dialaminya akhir-akhir ini bersumber dari gaun merah itu. Tetapi hal itu belum terlalu dipikirkannya. Malamnya, ia kembali melakukan kencan dengan seorang pria bernama Zack di restoran yang sama. Sikap Zack menyenangkan dan terlihat sangat tertarik pada Sheila. Hal yang tentu saja membuat Sheila pun senang. Sementara di rumahnya, gaun merah yang tergeletak di lantai bergerak sendiri dan masuk ke kamar Vince. Ia melayang-layang di atas Gwen dan membekap wajahnya, membuat Gwen berteriak histeris karena ketakutan. Sheila yang sedang menikmati kencannya bersama Zack tentu tidak mengetahui kejadian mengerikan yang menimpa Gwen. Ia pulang larut malam dan langsung tertidur lelap, tidak menyadari gaun merah yang melayang di atasnya. Deadly and Supers selalu ramai didatangi pembeli dan Lookmore serta beberapa orang yang bekerja di sana selalu melakukan gerakan-gerakan aneh sebelum toko itu dibuka. Sheila sedang bersama Zack di rumahnya. Ia menunjukkan gaun merah aneh itu kepada Zack yang mengartikan tulisan berbahasa Perancis di gaunnya. "Kau yang mengenakanku akan mengenalku." Tulisan yang cukup aneh dan membuat Sheila memikirkan artinya serta mengaitkannya pada kematian model yang memakainya. Zack yang mendengarkan Sheila bercerita justru mengatakan kalau itu hanya pikiran buruknya saja dan kemudian memuji Sheila yang akan tampil cantik jika memakainya. Sheila agak ragu dan takut ketika Zack memintanya untuk mengenakan gaun merah itu. Namun ia tetap memakainya juga. Lalu ketika Sheila dan Zack sedang berjalan-jalan, tiba-tiba seekor anjing berlari ke arah Sheila dan menerjangnya, menggigit gaun merah yang sedang dikenakan dan membuat Sheila terluka. Gaun merah itu robek. Sheila pulang dengan kaki yang terluka. Vince membawa pulang gaunnya yang telah robek. Namun Vince bersikeras bahwa gaun itu baik-baik saja dan nampak baru. Sheila tidak mempercayai sampai Vince menunjukkan gaun yang memang terlihat baik-baik saja itu. Gaun itu kembali ke lemari, bergerak-gerak seiring Lookmore menggerak-gerakkan kepalanya di Deadly. Sheila yang melihat hal itu kemudian berniat mengembalikan gaunnya ke Deadly. Ia tidak ingin mendapat kembalian apapun. Ia hanya ingin gaun itu menghilang dari hidupnya karena ia telah merasa diteror oleh gaunnya. Tetapi Lookmore menolak. Maka dengan perasaan kesal, Sheila pergi bekerja dengan membawa kembali gaunnya. Di kantor, Sheila kembali mendapat masalah dengan dipanggil ke ruangan Stas and Cliff, mempermasalahkan perkara sapaan yang diberikan Sheila kepada istri bos besarnya. Stas dan Cliff juga berasumsi kalau Sheila menggunakan zat-zat terlarang setiap pergi ke toilet. Stas dan Cliff meminta agar Sheila menceritakan mimpi buruknya. Yang Sheila ceritakan bahwa ia mengenakan gaun ibunya yang sudah lama meninggal, gaun merah yang dibelinya di Deadly, dan wajahnya yang terluka parah. Cerita itu selesai. Sheila memasukkan gaun merah
dan beberapa baju lainnya ke dalam koper yang akan disumbangkan ke toko amal. Namun di jalan, beberapa patung dari Denli yang muncul membuat Sheila ketakutan hingga mobilnya menabrak pohon dengan sangat keras dan tewas di tempat setelah melihat gaun merah yang melayang-layang di atasnya. Setelah kejadian itu, gaun merah milik Sheila berada di toko amal. Seorang pria membelinya untuk diberikan pada teman prianya yang bernama Rek untuk pesta lajang yang mereka rayakan sebelum pernikahan Rek. Di toilet sebuah bar, Rek memakainya secara terpaksa atas dorongan teman-teman. Belum ada keanehan yang terjadi sampai Rek pulang dan kekasihnya yang bernama Babs menemukan dada Rek yang terdapat luka ruam. Keanehan mulai terjadi lagi. Seperti yang dialami Sheila sebelumnya, Rek pun mulai mendapat masalah di tempatnya bekerja karena tidak mengundang bosnya ke pesta lajang yang dirayakannya semalam. Rek bekerja sebagai teknisi mesin cuci. Anehnya, setiap kali Rek menjelaskan tentang kerusakan mesin cuci, ia seperti menghipnotis kliennya dengan kalimat yang ia ucapkan. Rek adalah pria yang pasif dan selalu menuruti keinginan kekasihnya. Ia tidak banyak bicara. Pagi itu, Babs menemukan gaun yang diberikan untuk Rek dan memakainya. Seperti Sheila dan Rek yang mengalami luka ruam setelah memakainya, Babs pun sama. Ia menyadari ketika sedang mencoba gaun di Deadly and Supers dan melihat dadanya ruam. Rek dan Babs pulang dari Denli dan menemukan mesin cuci mereka rusak dan seluruh pakaiannya telah berada di luar. Rek pun memperbaiki mesin cucinya sendiri dan mendapat masalah karena itu. Tetangganya yang melaporkan ke atasannya membuat Rek dipecat dari pekerjaan karena telah melanggar peraturan di tempat kerjanya yang mengharuskan memasukkan segala perbaikan yang dilakukannya ke dalam pembukuan. Ia tak memberitahukan hal itu pada Babs dan menjalani kegiatan seperti biasa. Ketika malam sedang tidur, gaun merah itu menutupi sangkar burung mereka, menyebabkan burung kemari peliharaan mereka mati tanpa alasan yang jelas. Rek yang baru saja dipecat mengajukan pinjaman ke Bank Weigel. Namun, pinjaman itu ditolak karena Stes dan Cliff mengetahui bahwa Rek telah dipecat. Sementara Babs sedang mengecek kebocoran gas di rumahnya. Namun semuanya masih dalam keadaan normal saat itu. Rek yang masih berada di Bank Weigel mendapat saran pengajuan pinjaman lain. Rek meminta pula untuk menjelaskan suatu keadaan mesin cuci di hadapan Stes dan Cliff dengan iming-iming akan mengusahakan suku bunga yang rendah untuk Rek. Dengan agak gugup, Rek menjelaskannya namun tidak mudah untuknya melakukan itu tanpa mengetahui masalah mesin cucinya. Lalu, Rek menceritakan tentang mimpinya yang cukup mengerikan, melihat Babs melahirkan bayi perempuan yang mengenakan gaun merah yang pernah dipakainya. Setelah menceritakan mimpi itu, dan Cliff menceritakan tentang mesin cuci yang rusak sehingga Rek dapat menjelaskannya kepada mereka hingga Stes dan Cliff seperti terhipnotis. Rek pulang lebih dulu dan memutuskan untuk menonton TV yang menampilkan iklan Deadly and Supers, tidak menyadari bahwa gaun di rumahnya mengalami kebocoran. Sementara Babs sedang berada di Deadly and Supers memakai gaun merahnya. Ia diusir oleh Lookmore yang entah kenapa seperti menghindari gaun itu. Namun pada akhirnya Lookmore tetap mengizinkan Babs untuk mencoba gaun di tokonya. Selama menunggu fitting room yang masih terisi, Babs mengobrol dengan Lookmore dan menceritakan tentang mimpinya. Tepat setelah ceritanya selesai, fitting room telah kosong dan Lookmore mempersilahkan Babs untuk memakainya. Rek yang berada di rumah masih belum menyadari kebocoran gas dan masih fokus pada iklan yang dilihatnya. Di Deadly and Supers terjadi keributan akibat dua perempuan yang meributkan antrian. Babs tidak menyadari bahwa gaun merahnya telah bergerak sendiri keluar. Kekacauan semakin menjadi-jadi dan perempuan-perempuan di sana mengambil kesempatan itu untuk mengambil barang-barang di sana. Sedangkan Rek telah tewas di rumahnya karena kebocoran gas. Deadly and Supers kebakaran akibat gaun merah itu. Babs terkunci di fitting room. Ia berteriak meminta tolong sambil menangis. Namun tak seorang pun mendengarnya. Api membesar dan mulai membakar segalanya, termasuk patung-patung aneh di sana. Lookmore kabur dengan menggunakan kotak liftnya dengan menggendong sebuah badan patung bersamanya. Selama perjalanan turun menggunakan kotak itu, dengan wajah tersenyum, Lookmore melihat orang-orang yang telah tewas karena gaun merahnya sedang menjahit gaun-gaun merah lain dengan tersenyum. Kebakaran itu tak menyisakan apapun selain gaun merah yang telah menewaskan beberapa orang yang pernah menggunakannya. Lalu, film pun selesai. Film yang sebenarnya mempunyai konsep bagus dan cerdas dalam plotnya. In Fabric cukup unik untuk ukuran sebuah film horor komedi. Saya cukup tertarik dengan efek psikedelik dan sinematografi yang indah dalam film ini. Namun sayang sekali emosi yang lemah dan datar serta jalan cerita yang sangat panjang membuat film ini jadi agak sedikit membosankan.
Terlepas dari kekurangan itu, tetap saja saya ingin menyanjung In Fabrik sebagai film horor terunik yang saya tonton. Penuh teka-teki dan membuat saya terus penasaran pada akhir cerita yang amat menggantung. Mungkin jika ada sequel dari film ini yang menjelaskan tentang cerita gaun merah mistis dan Lookmore, saya pasti akan menontonnya. Terakhir, mungkin ini akan menjadi film yang cocok untuk orang-orang yang senang berpikir mendalam, karena perlu diketahui bahwa banyak simbol dan makna yang ingin disampaikan dalam film In Fabrik. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.